bikin buku nggak 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun itu ya. Bertahun-tahun. 1 tahun, ada yang Risetnya kan? 1 tahun risetnya. Wah. Ada yang nyampe bikin buku sampai 10 tahun baru dipublis dan Publis, sebagainya. ya. Nah, 10 tahun itu kita baca cuma 1 bulan. Nah, oke. Jadi secara tidak langsung kita mengadopsi pemikiran-pemikiran dia yang dia buat selama 10 tahun hanya dengan 1 minggu kita adopsi. Nah, influencer tuh seperti itu. Ya, Kalau ya, kita fokus terhadap influencer tersebut, pemikiran-pemikiran dia di masa lalu kita adopsi dalam waktu beberapa detik saja mungkin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua. Siapa tuh? Pemuda Resah. Pemuda Resah. Oke, hari ini kita kembali lagi untuk berdiskusi tentang hal-hal yang misteri, hal-hal kekinian mungkin ya Tum ya. Ya, betul. Yang lagi hype. Lagi asik-asiknya, lagi hangat-hangatnya, hot. Tapi nggak akan ngebahas Indonesia yang gelap ya. Oh iya, nanti kita coba yuk. Oke, hari ini yang jadi pembahasannya gini tuh. Siap. Tadi pagi saya ada yang FYP di TikTok ya tuh. Siap. Ternyata ketika saya lihat ada yang lagi rame itu perempuan standar TikTok tuh. Oke, gimana itu? Nah, Seru-seru. ini asik nih. Standar TikTok tuh kayak gini tuh. Ada pasangan pasutri, suami istri yang gajinya katanya 7 juta lah ya. Dan gara-gara informasi di TikTok minta gaji ke suaminya 15 juta lah. Waduh, berapa kali lipat tuh? 2 kali ya? Ngeri itu. Gara-gara TikTok. Karena memang saya lihat di TikTok tuh banyak informasi-informasi yang mana mengarahkan audien untuk mengikutinya loh. Kan kayak gitu ya. Okay. Contohnya kayak gini. 5 ciri-ciri suami Anda itu selingkuh. Dan nomor 5, mungkinkah suami Anda? Gitu. Oh, itu bahaya. Bahaya suka ya. Yang kelima katanya, suami Anda itu pendiam dan sebagainya. Padahal lagi tidur tuh itu. Atau lagi main Mobile Legend. Mungkin saja kan dia diam itu gara-gara mikirin istrinya ya. Bisa jadi. Mikirin pekerjaannya, mikirin dan sebagainya. Kan nggak mesti dipukul rata untuk seperti itu tuh. Kan ngeri juga tuh ya. Bahwa standar TikTok ini diadopsi khususnya para ibu-ibu kan. Iya benar. Dan ada lagi cetan-cetan di bawahnya kan kayak gini. Iya. Aku tuh paling kesel kalau misalkan lihat laki-laki itu minta nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh itu. Siapa aku? Apakah aku babu dan sebagainya gitu loh. Dari cetan-cetan kayak gitu bahwa nyuruh bikinin kopi, nyuruh bikinin nyajiin nasi itu tuh disangkanya tuh babu untuk suami loh tuh. Oke. Itu yang bikin kan bukan TikToknya, berarti konten kreatornya tuh. Influencernya memang seperti itu. Gitu. Namun kalau saya pikir ya tuh, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Influencernya mau bikin apapun itu ya terserah dia, karena secara tidak langsung orang kalau misalkan dia berbicara, dia berpikir, secara tidak langsung ada layer di belakangnya. Siap. Layer di belakangnya itu ada pengalaman-pengalaman yang dia alami di belakangnya, mungkin seperti itu, sehingga dia memunculkan pemikiran komunikasi yang seperti itu. Mungkin atau misalkan kayak gini, dia mungkin pernah ketemu pasangan suami istri yang kekurangan dalam ekonominya dan si perempuan itu melihat bahwa laki-lakinya nggak kerja, perempuannya yang kerja, jadi sehingga memunculkan pemahaman dan pemikiran seperti itu bisa jadi. Atau saja dia di belakangnya pernah mengalami hal yang serupa yang seperti itu, dia yang kerja, suaminya duduk aja, nggak kerja, nggak menghasilkan apapun, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Oh, ditambah lagi sama media. Tambah media ya, yang informasi pemicunya gitu. Jadi di sini saya nggak akan membahas influencernya ya. Saya tidak akan membahas seorang konten kreatornya. Saya akan membahas poinnya, poin titik resahnya bagaimana pemirsa yang ada di rumah itu nggak semata-mata untuk mengambil sebuah informasi itu dimakan bulat-bulat tuh. Harus disaring terlebih dahulu. Kan ini siap. channelnya Kapten Ras. Ras itu kan alat penyaring tuh.
Makanya Oh, harus oke. disaring informasi itu, Katum ya. Jelas, Nah, harus. saya ingin menyaring informasinya seperti itu. Nah, menurut pendapat Antum nih, gimana nih yang lagi viral di TikTok hari ini itu seperti apa tuh? Oke, untuk yang viral tadi ya standar TikTok Standar jelas TikTok. saja ya. Ya. Ini kan mengubah pola pikir, kemudian ketika pola pikir diubah nanti perilaku juga. Ah, Bisa jadi kan nanti melawan norma-norma agama Oh, atau enggak iya. norma-norma kebudayaan yang sedang dianut begitu Betul. ya. Walaupun nanti kan berbeda lagi tadi yang sudah dijelaskan ada layar-layar di belakangnya, berenang apa namanya istilahnya itu ada Pengalaman, ya. ideologinya Ideologi. begitu ya, dari bacaannya, dari pengalamannya, dari lingkungannya Betul, begitu betul. ya. Itu bisa jadi seharusnya yang kita harus perhatikan itu adalah yang tadi benar ya, alat penyaringnya juga kita harus memiliki Harus punya. gitu. Dan saya satu lagi ya, karena nanti TikTok itu berbeda tuh kalau di Tiongkoknya. Oh, gimana Di, tuh? di Tiongkoknya Ini sendiri. keren nih, ini keren nih. Ya, di Tiongkoknya sendiri itu kan namanya bukan TikTok tuh, Apa tapi tuh? Douyin. Oh, Nah, di Douyin. Nah, Douyin ya. Nah, Douyin itu ketika di sana ya, di Tiongkok, itu yang pertama adalah sensornya yang gila-gilaan. Gitu. Dia mensensor banyak sekali informasi-informasi yang sensitif bagi negara China lah di sana sendiri, ya, Cina atau Tiongkok itu sendiri begitu. Sehingga memang mengakses sesuatu hal informasi yang tanda kutipnya itu apa namanya menghasilkan atau merusak begitu ya, itu akan di stop begitu. Stop oleh pihak Doyinnya itu Doyinnya sendiri. sendiri gitu. Jadi Oke. sensornya memang gila-gilaan dari pembantaian dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang penting pembatasan waktu untuk anak tuh. Ah, Tuh, ada ada nih. yang kayak gitu ya? Langsung di CNN Indonesia ya. Kita bacakan ada pembatasan waktu untuk anak. Oke. Jadi katanya pengguna di bawah 14 tahun hanya boleh mengakses konten ramah anak tuh. Oh, Nggak bisa sembarangan. Iya, Kalau iya. kita kan mengakses sembarangan bisa. bisa Dan joget-joget ya. menggunakan nah itu dan menggunakan aplikasi tersebut 40 menit saja sehari. Wah, dibatasi banget, ketat banget itu gitu. Banget Ah, gitu. Dan mereka tidak dapat menggunakannya dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Karena ini terlepas dari usaha pemerintah Cina mengurangi kecanduan game dan perilaku yang tidak menyehatkan terkait aktivitas online. Dan juga pengguna berusia 18 tahun hanya dapat bermain Douyin selama 3 jam saja, guys. 3 jam. Kalau di plus 62 lihat TikTok dari jam berapa ke jam berapa tuh? Nggak tahu ya. Dari Bisa pagi. dilihat itu di handphonenya teman-teman juga itu lihat layarnya gitu ya. Itu berapa jam ada gitu ya di handphonenya. Terdeteksi begitu. Dan makanya ya jadi udah tahu orang-orang yang pembuatnya sendiri tuh bahwa ketika edik, ketagihan, kemudian maniak gitu ya melihat TikTok nge-scroll setiap hari berapa puluh jam itu akan mengganggu kepada psikologis anak atau enggak orang itu sendiri. Bahaya juga tuh ya. Jadi aja itu standar TikToknya TikToknya dipakai ke sini, pantesan kalau di Doyinnya sendiri video-videonya itu dilempar ke kita lah ya tuh ya. Bisa jadi. Ya begitulah ya. Tahu ini ada konspirasi global atau bagaimana kita kurang tahu ya. Tapi memang di Cinanya sendiri si pemerintahnya mengatur ya dengan ketat. Nah, itu juga bisa dicontoh ya bagi pemerintah kita tuh. Betul. Gimana tuh? Harus dicontoh, harus diambil hal-hal yang positifnya ya. Jangan sampai hal-hal yang kurang baiknya itu kita ambil karena itu akan berdampak negatif untuk keluarga yang ada di Indonesia ini tuh. Begitu. Bukan hanya jangka pendek, jangka panjangnya. Gini aja itu. Contohnya kan, ciri-ciri suami Anda selingkuh misalkan ya. Suami Anda selingkuh, ciri-cirinya satu, dia lebih baik lagi daripada sebelumnya, romantis dan sebagainya. Suka ada tuh di TikTok kayak gitu. Kalau kata jadi sudah pulang kerja kok baik suami aku tuh ya. Anggap aja selingkuh, padahal bisa jadi kan dia seperti itu gara-gara dapat bonus gede dari perusahaannya kan, nggak bilang sama istrinya kan pengen gitu, menyenangkan, pengen menyenangkan dan sebagainya. Jadi berbuat baik dan sebagainya, tapi kita suka menelan mentah-mentah, bulat-bulat informasi itu sehingga menjadikan aplikasi dan realita di dalam kehidupan dia kan kayak gitu dalam rumah tangga. Makanya nggak aneh juga kalau misalkan gen alpha itu kurang, mungkin bisa saja ya potensi
perceraian dan sebagainya kan bisa jadi dari sana ya, mungkin Jadi saya nggak tahu. referensi kan, Jadi referensi seperti utama itu mungkin. bahaya ya. Makanya untuk rekan-rekan yang ada di rumah, saya tidak menyalahkan influencernya ya, Ya. tapi saya bagaimana kita sebagai penonton yang bijak dan lebih cerdas lagi lah ya daripada sebelumnya. Kita seharusnya punya tujuan yang jelas tuh. Karena kalau dalam Islam ada panduan tuntutannya itu tuntutan Al-Quran dan Al-Sunnah ya. Nah, jadi standarnya bukan standar TikTok, bukan tapi standar agama. Agama. Kan? Oke. Ada juga kan agama beda-beda ya di Indonesia itu banyak ya. Kalau umat Kristen itu ada standarnya sendiri dengan agamanya sendiri, kitabnya sendiri. Bahkan ada yang standarnya menurut sains dan sebagainya. Itu terlepas lah gimana pun standarnya, gimana keyakinannya aja. Nah, jangan sampai standarnya itu mencopot dari beberapa pemikiran. Nantinya pemikiran kita jadi galau tuh. Betul. Jadi akan menabrak norma-norma yang ada di negara kita. Mungkin seperti itu nggak tuh? Nilai-nilai dan norma. Nilai-nilainya kan ditabrak ya. Yang berlaku. Makanya betul. Contohnya kayak gini tuh. Contoh sederhananya. Influencer ngomong kayak gitu, saya yakin ada data sebelumnya. Apa yang dia baca, apakah ada pengalaman yang dia alami sebelumnya sehingga memunculkan pemikiran seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Saya contohkan seperti buku tuh. Yang namanya buku itu penulis dan pemikirnya, saya yakin bikin buku nggak 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun. 1 tahun, ada yang 1 tahun risetnya. Ada yang nyampe bikin buku sampai 10 tahun baru dipublis dan sebagainya. Nah, 10 tahun itu kita baca cuma 1 bulan. Jadi secara tidak langsung kita mengadopsi pemikiran-pemikiran dia yang dia buat selama 10 tahun hanya dengan 1 minggu kita adopsi. Nah, influencer tuh seperti itu. Kalau kita fokus terhadap influencer tersebut, pemikiran-pemikiran dia di masa lalu kita adopsi dalam waktu beberapa detik saja mungkin ya tuh ya. 1 menit ya, 1 menit. Belum tentu itu tuh benarnya kan kayak gitu. Makanya kita harus kritis dalam menyikapi itu semua tuh. Kita harus kritis, jujur banget. Kita harus kritis dalam informasinya. Jadi anggap saja influencer-influencer yang ada di luar sana itu tuh pemikiran benar menurut mereka lah ya. Nah, kita harus kritis untuk apa? Untuk anggap saja itu adalah settingan untuk menjalani kehidupan ini kan kayak gitu. Belum tentu settingan yang dilakukan influencer itu cocok dengan settingan kita. Benar nggak tuh? Contoh aja nih, ada 2 anak, yang satu introvert, yang satu lagi ekstrovert mungkin. Cara memecahkan masalahnya mungkin beda ya. Beda. Yang ekstrovert mungkin dia berani untuk ngomong lantang dan mengungkapkan pendapatnya kan kayak gitu. Sedangkan yang introvert mungkin disimpan di hati, dipikirin dan sebagainya kan. Jadi setiap orang itu beda settingannya ya. Sangat subjektif. Sangat subjektif. Jadi jangan ambil informasi-informasi yang ada di TikTok khususnya influencer yang seperti itu harus kita kritisi saja apakah itu cocok settingannya dengan kita atau tidak itu aja. Namun yang saya sarankan kita harus standar agama, standar pendidikan. Contohnya saya kan bikin ngomong seperti ini kan standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tambah dengan psikologis dikit-dikit lah ya. Jadi apakah ngomong pengalaman juga dan sebagainya, apakah ini berbahaya atau tidak, standarnya di sana kan kayak gitu. Nah, dan kalian pun jangan telan mentah-mentah informasi dari kami berdua ya. Nah, jangan ditelan mentah-mentah, kritisi aja. Ini hanya sebatas settingan apakah cocok atau tidak buat rekan-rekan. Tentunya pasti ada yang cocok, ada yang enggak juga kan. Makanya dalam filsafat, ilmu filsafat itu bukan ilmu mencari benar dan salah. Tapi filsafat itu mencari ini pemikiran ini cocok ketika posisi seperti apa, pemikiran ini posisi cocoknya ketika kita lagi seperti apa. Mungkin seperti itu tuh kalau dari saya, pemandangan saya dan pemahaman saya seperti itu. Kalau saya tambahin lagi gimana? Yang pertama adalah harus punya juga referensi pembanding tuh. Nah, betul. Itu tuh yang paling jelas, Mak. Karena ini kan subjektif ya. Jadi konten creator itu sangat subjektif. Yang paling jelas adalah kita harus memiliki
tadi pembanding itu. Jadi referensinya. Jadi jangan telan mentah-mentah, kritisi dan juga cari referensi yang lain tuh. Betul sama. Gitu. Jadi Sangat kan betul sekali. apa namanya istilahnya itu ada pembanding, oh iya ini kan bisa tambal sulam gitu. Betul. Tadi benar sekali ya di filsafat ada periode masanya, ada Zeitgeist kalau dalam sejarah mah. Zeitgeist itu artinya jiwa zaman. Jadi jiwa zamannya tahun sekarang memang digital, tapi tetap kita sebagai manusia harus memiliki gitu ya skill, kemampuan untuk pertama tadi daya kritis, kemudian yang jelas yang kedua referensi gitu ya, referensinya harus kaya gitu. Dan yang ketiga tetap harus berpijak kepada norma-norma agama, norma-norma kebudayaan yang berlaku di daerah kita gitu. Karena memang ketika nanti bertabrakan gitu ya, tanda kutip ya begitu nanti jadi standarnya jadi ngaco gitu kemana-mana, kasihan gitu ya suami tiba-tiba kok jadi seperti ini begitu. Suami minta tolong bikinin kopi malah disebut aku tuh babu atau istri kamu. Halo, itu kan informasi-informasi yang mana tidak memiliki standar yang tepat mungkin seperti itu, karena mengikuti influencer yang mana memiliki pemahaman benar menurut dirinya kan kayak gitu. Kan belum tentu menurut rekan-rekan mah benar ya. Mungkin seperti itu. Bisa jadi kan itu juga tuh filsafat patriarki. Betul. Ya, patriarki itu kan mengagungkan laki-laki gitu, laki-laki ras yang tertinggi dan sebagainya. Tetap gitu kan ada hak dan kewajiban. Patriarki di sini, patriarki yang mana dulu begitu. Nanti yang jadi resahnya kayak gini tuh. Nanti antara perempuan dan laki-laki saling serang tuh. Antara informasi yang diberikan influencer tersebut. Benar sekali. Apakah aku babu? Apakah istri kamu? Cik istrinya kata suami itu. Aku kerja dari pagi sampai sore untuk siapa? Untuk kamu. Berarti aku tuh babu kamu. Wah, ramai gitu. Jadi adu argumen, adu ideologi yang jadi yang mana setan seneng tuh kalau kayak gitu ya, merusak tadi ya keharmonisan. Kan nikah susah dan mahal guys. Walaupun gratis ya seharusnya, tapi kan ada resepsi ya, ada teng-tengan, ada mas kawin. Hancur kayak sama kayak yang informasi setitik saja ya, gitu. Merusak susu sebelanga. Makanya harus disaring lah ya, disaring matang-matang khususnya buat warga net lah ya, warga net yang mana mau laki-laki mau perempuan sama saja. Kalau ada informasi apapun itu di luar sana, alangkah bijaknya kita kritisi saja dulu. Aktifkan kritisinya. Yaitu dengan cara pembanding tadi ya, membandingkan benar atau tidak. Nah, maka dari itu bandingkan dulu dengan agama aku ngelarang nggak seperti ini, kayak gitu. Menurut psikologisnya seperti apa, menurut filsafatnya seperti apa, itu kalau mendalam seperti itu. Kalau misalkan ngebandingnya dengan keluarga sendiri boleh, misalkan orang tua aku dulu kayak gimana nih, hasilnya mendidik anak nanti seperti apa nih, cara hubungan keluarganya seperti apa nih dengan tetangga dan sebagainya, membandingkan hal-hal yang positifnya kalau berbuat seperti itu nanti hasilnya seperti apa. Betul. Ya itu untuk standarnya lah seperti itulah ya. Tapi tetap utamanya mas standar agama itu lebih utama, lebih tepat. Jadi nggak ngawur kemana-mana. Ada pembahasan dikit 2 tips. Ada 2 tips gitu. Yang nomor 2, mungkinkah Anda suami Anda itu pelit atau enggak, misalkan dianalisis ya kayak gitu-gitu, janganlah. Terakhir dari saya ya. Cuman 1 kata sih sebenarnya atau 1 kalimat lah. Oke, gimana tuh? Jangan sampai keharmonisan ini karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nilai setitiknya itu karena TikTok. Menghancurkan bahtera rumah tangga yang sudah dirancang resepsi, kemudian keluarga 1, keluarga 2 menjadi 1 keluarga begitu. Oke, betul. Hancur pastinya. Nilai setitik tuh. Nilai setitik itu yang mana yang belum jelas referensinya di mana kan kayak gitu ya. Iya. Apakah dia itu sangat subjektif lagi. Biarkan apakah dia itu keresahan dia di masa lalunya yang mana menurut pikirannya solusinya seperti itu kan. Jadi kan itu referensi menurut pikirannya dia sendiri kan kayak gitu. Belum jelas juga. Makanya maaf bukannya kita mau menggurui dan sebagainya ya. Ini keresahan kami berdua. Karena memang kan judulnya juga pemuda resah. Kalau tidak resah nggak akan bikin video tuh. Baru ya intinya
khususnya untuk istri kami berdua, anak-anak kami Oke, berdua, ya. anak rumah dan anak didik ya, Ya. rekan-rekan yang ada di rumah, khususnya ini informasi saja, mari kita diskusikan dan sebagainya. Semoga ada kebermanfaatan di Ya, balik jelas. ini semua. Ya. Ada lagi atau gimana tuh? Udah cukup. Udah cukup? Sudah waktu. Jam istirahatnya udah istirahat. selesai, kita mau kerja lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata dan sebagainya. Mungkin sekian dulu di hari ini. Jam istirahat kita udah habis. Ya. Saya Wahyu Triyono. Saya Argada. Jangan lupa apa tuh? Subscribe, like, and share. Share. Terima kasih. Komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.